Untuk siswa kalau keluar kelas harus izin terlebih dahulu agar lebih sopan. Jadi izin sebelum keluar kelas. Ketika ada agenda, ada hajat mungkin mau ke belakang, kita minta izin, ya. Izin sebelum keluar kelas. Kemudian selanjutnya tidak boleh berbicara sebelum diizinkan. Jadi ketika mau bertanya jangan asal ngomong, akan tetapi terlebih dahulu harus diizinkan, ya. Tidak berbicara sebelum diizinkan. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang ketujuh adalah kita tidak boleh main HP ketika belajar. Nah, jadi kita sepakati bahwa tidak boleh menggunakan HP di saat belajar. Tidak main HP, ya. Ini yang selanjutnya tadi, harapan saya di kelas ini adalah tidak boleh berbicara sebelum diizinkan. Sudah ada, ya. Kemudian selanjutnya saya harap di saat kita belajar tidak boleh bermain HP. Sudah ada. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Ini belum ada, ya? Oke, ini yang ke-8. Yang menjaga kebersihan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sanggar, yang saya banggakan dan hormati pula Bapak Ibu guru sekalian, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua di dalam keadaan sehat walafiat dan ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang ini kita dipertemukan di dalam keadaan sehat walafiat, tentunya di dalam rangka menghadiri undangan sekaligus kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Bima, di mana agenda utama pada hari ini yaitu diseminasi disiplin positif. Jadi sebagai pengetahuan dasar mungkin bagi teman-teman bahwa rangkaian daripada kegiatan pendidikan calon guru penggerak itu salah satunya adalah melakukan diseminasi atau memberikan apa yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari, kita berikan juga kepada teman-teman di lingkungan sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan sambutan dan arahan, tentunya mudah-mudahan menjadi penguatan bagi kita semua, lebih khusus kepada saya sebagai calon guru penggerak. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, pada hari ini kita bersama-sama di dalam ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu dari tugas Pak Hadul sebagai calon guru. Jadi rangkaian kegiatan beliau Bapak Ibu ada 3 modul yang dipelajari dalam program pendidikan guru penggerak. Modul yang pertama terkait dengan pemikiran filosofi bukan kehidupan darat. Jadi di modul pertama itu ada beberapa hal yang dipelajari oleh calon guru penggerak. Satu terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan di Indonesia. Yang kedua terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga terkait visi guru penggerak, dan yang keempat terkait dengan budaya positif. Nah, pada hari ini yang dilakukan oleh Pak Hadir selaku calon guru penggerak adalah melakukan diseminasi tentang bagaimana implementasi budaya positif yang dilakukan di sekolah. Dan harapan kami, apapun yang dilakukan oleh calon guru penggerak Pak Hadir itu bisa dilakukan juga oleh guru-guru yang lain. Oleh karena itu pada kegiatan diseminasi ini beliau nantinya akan menyampaikan ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua, bagaimana sesungguhnya penerapan budaya positif yang dilakukan di sekolah ini. Nah, contoh kecil yang pernah kita laksanakan bersama, bagaimana sebelum pelajaran dimulai dibuatkan kesepakatan kelas dulu. Artinya apa? Sebelum Bapak Ibu mulai belajar, tentunya Bapak Ibu ingin membuat suasana belajar menjadi lebih nyaman dan lebih kondusif. Sehingga dibuatkan kesepakatan kelas yang mengikat kegiatan pembelajaran antara guru dengan siswa. Tentu pada saat itu nanti dalam pengimplementasiannya ada hal-hal yang perlu disepakati tentang yang boleh dilakukan serta sanksi-sanksi ataupun kesepakatan yang dilakukan bersama siswa ketika saya tersebut melanggar. Nah, pada saat itu juga bagaimana selesai guru ketika memperlakukan siswa, apakah itu memberikan hukuman, memberikan sanksi dan sebagainya, dalam penerapannya tidak membuat siswa menjadi minder, tapi justru dengan menerapkan kesepakatan itu akan dapat menumbuhkan keinginan siswa, kenyamanan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, budaya positif seperti ini yang harus terus ditumbuhkan oleh Bapak dan Ibu ketika berada di lingkungan sekolah. Nah, tentu saja diseminasi yang dilakukan oleh Pak Hardianto nanti itu akan mencerahkan kita semua, sehingga ketika menjadi seorang guru maka hal-hal seperti ini harus kita kuasai. Mulai dari pembuatan kesepakatan kelas, kemudian ada istilahnya restitusi. Nah, sehingga dalam memberikan ataupun ketika menghadapi permasalahan atau ada siswa yang mendapatkan masalah, dengan teori restitusi kita mampu menyelesaikan masalah itu, atau siswa tersebut mampu secara mandiri untuk menyelesaikan masalah itu dengan bimbingan gurunya. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak tentu muaranya adalah bagaimana membuat kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah itu disenangi oleh siswa. Artinya apa? Kalau siswa sudah senang mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, maka otomatis dia tidak akan merasa bosan dan dia tidak akan meninggalkan kelas. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian
budaya-budaya positif ini yang akan kita lakukan mudah-mudahan memberikan teladan bagi semua. Jadi kita biasakan dengan hal-hal kecil, kita budayakan hal yang positif. Nah, mudah-mudahan ini semua nanti akan menjadi bekal kita dalam memberikan teladan yang positif untuk siswa-siswa kita. Kemudian Pak Adianto, tentu selama proses pelaksanaan kegiatan guru penggerak banyak ilmu yang didapat, dan mudah-mudahan itu semua nanti bisa diberikan, bisa di-sharing ke teman-teman, sehingga walaupun banyak teman-teman guru kita yang belum melaksanakan atau belum mengikuti pendidikan guru penggerak, minimal ilmu yang dipelajari ketika paham jadi atau melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak itu bisa dirasakan juga ilmunya oleh teman-teman guru yang lain. Jadi modul salin keempat ini, budaya positif, itu modul yang pertama. Nah, modul kedua dan ketiga nanti juga pun hal-hal yang sama juga akan dilakukan oleh Pak Har, sehingga nanti Bapak Ibu semua lewat destinasi yang dilakukan Pak Har bisa tahu apa sih yang dilakukan oleh guru penggerak selama pendidikan. Mulai dari penguatan mindsetnya, mulai dari perubahan cara berpikirnya, bagaimana menjadi seorang guru yang betul selama ini kita pahami, bagaimana pendidikan yang sebenarnya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian bagaimana menjadi seorang pemimpin pembelajaran, dan yang terakhir model ketiga adalah bagaimana membuat program-program yang berdampak pada murid. Nah, tentu hal-hal seperti ini tidak hanya guru penggerak yang harus tahu. Kalau kita menunggu guru menjadi guru penggerak baru belajar hal ini terlalu lama. Jadi dengan adanya 2 guru penggerak di sekolah kita yang sudah tamat pendidikan guru penggerak Pak Firdaus, kemudian sekarang Pak Adianto dalam proses menjalani pendidikan guru penggerak, mudah-mudahan dari guru kita ini bisa jadi teladan atau bisa jadi inspirasi bagi kita semua dalam memberikan pembelajaran atau dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Apalagi sekarang, Bapak Ibu, kita sedang berusaha adalah sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak itu adalah pilot project dari pemerintah bagaimana merubah paradigma pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi di Kabupaten Bima, tahap 3 ini ada 4 sekolah penggerak yang diharapkan sekolah penggerak itu menjadi pionir perubahan bagi sekolah-sekolah yang lain. Oleh karena itu, lewat kegiatan destinasi yang dilakukan oleh Pak Adianto, mudah-mudahan ini akan menambah wawasan bagi kita semua, menambah ilmu kita semua, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah, program-program yang direncanakan oleh kita semua mampu memberikan dampak yang positif bagi pendidikan di sekolah kita pada khususnya, dan pendidikan di sekolah-sekolah lain pada umumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika nanti Pak Har menyampaikan destinasi, mohon diperhatikan dengan baik. Kemudian hal-hal yang penting untuk diimplementasikan, silahkan diimplementasikan, dan mudah-mudahan itu semua bisa membawa perubahan karya yang positif bagi Bapak Ibu pada khususnya, dan perubahan yang positif bagi semua warga sekolah. Saya kira demikian Bapak yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf pada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Sanggar. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan agenda kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa tahapan yang nantinya kita akan lalui. Yang pertama, mengawali kegiatan ini nanti saya akan menyampaikan materi tentang disiplin positif dengan penjelasan-penjelasannya. Kemudian yang kedua nanti tentunya ada hal-hal yang mungkin menjadi pertanyaan atau mungkin ada yang ingin ditambahkan, akan menjadi ruang diskusi bagi kita untuk saling berbagi. Kemudian nanti terakhir adalah kita simpulkan hasil dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Saya ucapkan selamat datang ya Bapak Ibu guru hebat tentunya yang ingin berkolaborasi, kita bertukar pikiran, berbagi gagasan, kemudian saling mendukung. Tentunya tidak lain seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi adalah bermuara bagaimana kemudian disiplin positif itu bisa kita terapkan di lingkungan sekolah. Jadi sekedar perkenalan ya, jadi ini fasilitator saya namanya Bapak Kitirman SST Pariwisata, beliau orang Lampung. Kemudian ini pengajar praktik yang kemarin bersama kita pada kegiatan pendampingan. Kemudian ini namanya Pak Hardianto ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari pengertian budaya positif. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah, orang tua murid, dan jika dia akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa budaya positif ini tentu muaranya ya, supaya bagaimana peserta didik kita ketika berada di lingkungan sekolah kemudian sampai keluarnya melahirkan pribadi yang berkualitas baik dari segi akhlakul karimah atau karakter, kemudian nantinya memiliki pemahaman atau intelektualitas yang baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ruang lingkup yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi insya Allah ke depan nantinya kita akan membahas terkait 8 konsep daripada budaya positif ini. Inilah materi-materi yang kami terima di calon guru penggerak, sehingga pada hari ini insya Allah kita akan sama-sama diskusikan, kemudian saya diseminasikan hasil pemahaman saya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah perubahan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa sudah menjadi ketentuan ketika manusia dilahirkan itu memiliki perbedaan-perbedaan, baik itu karakter, kemampuan, ekonomi, sampai kemudian kalau kita di lingkungan sosial masyarakat adalah kebiasaan, budaya, adat istiadat, maka konsep dari perubahan paradigma baru itu dinamakan dengan berdiferensiasi, sehingga nantinya kita sebagai Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan murid, baik secara individu maupun kelompok. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa tujuan utama daripada pendidikan itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang memiliki nilai diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar
kritis dan kreatif. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ini ada ilustrasi, ya, ilustrasi guru mengontrol murid, ya. Kemudian ini kadang-kadang pemikiran kita sebagai Bapak Ibu guru, ya. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sering ketika ada siswa kita, peserta didik kita yang melakukan kesalahan, kita hanya marah-marah, ngomel, sehingga mereka merasa bersalah. Nanti pemecahannya kita akan bahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita merasa diri bahwa kita sudah lebih tua dari mereka, sehingga apapun yang kita katakan harus mereka laksanakan. Itunya miskonsepsi atau salah penafsiran terhadap kita sebagai Bapak Ibu guru. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang sering terpikir. Jadi apa yang kita inginkan, orang juga harus seperti itu, ya. Tetapi kalau teori kontrol berpikiran, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa kita memiliki perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, bahkan perbedaan keinginan. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu yang kesalahan. Itu kalau stimulus respon. Akan tetapi di dalam teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun nanti siswa kita ada yang berbuat sepertinya buruk, akan tetapi tidak boleh kemudian kita menjustis langsung bahwa perbuatan itu semata-mata karena perbuatan buruk. Yang ada adalah semua perilaku memiliki tujuan dan alasan. Nanti kita akan bahas bagaimana solusi pemecahannya. Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Itu pemikiran kita, ya, bahwa kita bisa suruh-suruh anak-anak itu sesuai dengan yang kita inginkan. Itu kalau di dalam konsep stimulus respon. Akan tetapi di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita, sehingga kita tidak masuk kepada siswa kita sebagai pengontrol mereka, akan tetapi sebagai pendamping atau manajer namanya nanti Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi sering kalau siswa kita ketika kita melarang dia untuk melakukan kesalahan, mereka mungkin acuh tak acuh, kita paksa. Bahkan mungkin dengan kita paksa dengan fisik, ya mungkin mencubitnya lah, memukulnya apalagi, ya. Tetapi di dalam teori kontrol pemecahan masalahnya adalah berkolaborasi dengan konsensus, menciptakan. Karena saking terbiasanya siswa kita melakukan kebaikan, kita berikan imbalan menjadi hukuman tersendiri, ya. Jadi ketika tidak diberikan imbalan, maka dia berkecil hati. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi secara menyeluruh di dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai kebajikan. Jadi nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, budaya, bahasa dan agama atau perbedaan-perbedaan lainnya maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai kebajikan, ya. Kalau di lingkungan sekolah yang sekarang itu adalah nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri kreatif dan bernalar kritis. Ini nilai-nilai kebaikan. Kalau di dalam konsep Ibu Primary Years Program, ya, salah satu sikap atau sifat
Nilai kebajikan itu adalah salah satunya toleransi, rasa saling menghormati, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kalau dalam konteks keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikan itu adalah dapat dipercaya, kemudian lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Ya, itu namanya keterampilan hidup, sikap yang lahir di dalam kehidupan seseorang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan oleh murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Intinya di mana kalau saya melihat Bapak Ibu sekalian, di dalam teori ini kita tidak boleh suuzon atau berburuk sangka. Kita pastikan bahwa kita berbaik sangka bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh peserta didik kita, oleh murid kita itu memiliki alasan. Murid memiliki kebutuhan dasar ketika melakukan suatu perbuatan. Yang pertama, kebutuhan manusia itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi siswa perlu diroi atas prestasi atau skill, ya, atau kompetensi yang mereka miliki. Itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebebasan untuk milih sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi jangan kita buat siswa kita sedih dengan tingkah laku kita sebagai guru, ya, sehingga konsep-konsep di dalam restitusi nantinya bisa kita jalankan sehingga terpenuhilah 5 kebutuhan dasar manusia ini terhadap peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, motivasi perilaku manusia. Ya, ini ada beberapa hal yang bisa membuat manusia itu termotivasi. Yang pertama ada motivasi eksternal atau motivasi yang datang dari luar. Sering di dalam hati kita Bapak Ibu sekalian terbesit ungkapan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mohon maaf, misalkan kita rajin ke sekolah, tujuan kita hanya supaya kepala sekolah nanti tidak menoljamkan saya di semester depan. Itu namanya motivasi eksternal. Kita melakukan sesuatu itu gara-gara orang lain, ya. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sering kita kata, oh saya mau rajin ke sekolah. Supaya apa? Supaya nanti bisa ditambah gaji saya. Itu namanya motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini salah semua yang dua ini, yang benar itu adalah motivasi internal. Inilah tujuan utama dari pembahasan kita itu yang dinamakan dengan disiplin positif. Apa konsepnya? Adalah untuk menghargai diri sendiri. Model pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Saya rajin ke sekolah supaya saya terbiasa, lebih meningkatkan kompetensi saya, mendapatkan pahala. Inilah motivasi internal yang lahir dari diri kita sebagai pribadi, yang tentunya merupakan nilai yang sangat positif. Intinya kita ikhlas dan mengharap tentunya semata-mata kebaikan, semua kebaikan itu kembali kepada diri kita. Inilah kita termotivasi internal, sehingga apapun yang kita lakukan itu bukan karena kepala sekolah, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin imbalan atau prestasi, akan tetapi semata-mata bahwa kita melakukannya itu kembali pada diri kita, kembali kepada kompetensi kita yang meningkat, kembali kepada kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, motivasi adalah dorongan yang
pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi tadi ada motivasi eksternal. Misalnya kalau di dalam konteks peserta didik kita, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan adanya rasa takut. Biasanya karena kita sering marah-marah, jadi siswa itu terpaksa disiplin, ya. Kemudian menghindar dari hukuman, ya. Atau takut mungkin karena kita biasa menjemur mereka ketika tidak disiplin. Jadi mereka melakukan disiplin itu hanya karena mereka takut hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan, atau mungkin hanya senang, woi dilihat rajin nyapu atau lihat disiplin, kita memberikan sanjungan, atau bahkan mungkin secara materi kita memberikan imbalan, ya. Jadi itu namanya motivasi eksternal. Adapun motivasi internal, ya, murid ini contoh di dalam penerapan di peserta didik kita. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Jadi inilah yang kita ingin tumbuhkan, Bapak Ibu sekalian, sehingga siswa itu melakukan kedisiplinan dan kebaikan itu bukan atas dasar yang tadi, karena takut, karena ancaman, hukuman, atau karena mengharapkan imbalan. Akan tetapi semata-mata yang ingin kita tumbuhkan di dalam diri peserta didik kita itu adalah supaya mereka menyadari dirinya bahwa kedisiplinan dan nilai-nilai kebaikan itu adalah menjadi kebutuhan dan modal mereka yang luar biasa. Nah, jadi terutama teman-teman yang guru BK ini, Bapak Kepala Sekolah, tentunya konsep-konsep seperti ini harus dikuasai ketika mendampingi permasalahan-permasalahan yang ada pada peserta didik kita. Ya, ini baru 14 slide ya. Masih ya 44 slide. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini next saja. Merupakan cara menanamkan sikap disiplin terhadap murid. Ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini perbedaan-perbedaan konsep kita yang sering kita lakukan. Misalkan kalau kita menghukum, ya, sering kita lakukan tidak terencana secara tiba-tiba. Ya, misalkan ada siswa yang tidak menggunakan sepatu, ya, atau tidak masukkan baju atau terlambat. Oh, tiba-tiba kita jewer telinganya. Nah, ini namanya hukuman, ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kita tidak diskusi dulu, ya. Kenapa kamu ini? Tidak ada, langsung saja kita memberikan hukuman. Kemudian bersifat satu arah, tujuan kita hanya untuk siswa itu merasa bersalah, ya, atau merasa dihukum. Kemudian berupa hukuman fisik, ya, kadang-kadang kita jewer dan lain sebagainya. Kemudian konsekuensi. Ini contoh penerapan hukum di lingkungan sekolah, ya. Terencana disepakati sesuai peraturan, misalkan ada aturan-aturan sekolah, ya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, karena tidak adanya komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kerjaan kita melihat saja murid itu, benarkah apa yang dia lakukan sesuai dengan aturan sekolah. Nah, ini juga ternyata masih menjadi nilai yang tidak tepat di dalam penanganan peserta didik kita dalam upaya mewujudkan disiplin positif. Inilah restitusi yang ingin kita terapkan. Bagaimana dampak restitusi, Bapak Ibu sekalian? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi nanti ada pola-pola pendekatan yang terdapat di dalam segitiga restitusi. Seperti itulah cara kita menyelesaikan ketika ada permasalahan siswa. Tidak ngomel-ngomel, tidak langsung jewer, ya tidak teriak-teriak. Nah, nanti kita belajar. Kemudian selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa kita yang melakukan kesalahan, bagaimana kemudian mereka bisa memecahkan permasalahannya dan bisa membangun konsekuensi untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Contoh perbedaan, ini kita bedakan 3 konsep tadi di antara hukuman, ya, kemudian konsekuensi dan restitusi. Salah satu contoh misalkan ada siswa kita yang terlambat datang ke sekolah, ya. Kalau hukuman, langkah kita biasanya murid disuruh berdiri di depan kelas atau dijemur. Ini hukuman namanya. Kemudian yang kedua, guru memarahi
Itu namanya hukuman. Murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Atau mungkin yang biasa kalau ada siswa terlambat disuruh keliling lapangan 100 kali. Nah, itu namanya hukuman. Kemudian yang kedua, kalau konsekuensi atau berupa aturan-aturan, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Misalnya sesuai aturan bagi siswa yang terlambat akan mengikuti pembelajaran lanjutan ketika jam istirahat. Nah, kemudian di sana guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi no neko-neko. Jadi apa yang menjadi peraturan itu dilaksanakan. Ini juga masuk peraturan. Restitusi bagaimana pola pendekatannya? Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalahnya. Kita melakukan pendekatan Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa kamu terlambat? Tahu nggak kamu apa konsekuensi ketika terlambat? Tidak langsung menghukum kalau restitusi. Ya, kita sudah punya peraturan sekolah yang tadi ada konsekuensi bagi siswa yang terlambat. Ya, nanti akan diberikan lanjutan pelajaran ketika jam istirahat. Tidak langsung disuruh untuk masuk kelas ketika jam istirahat. Ya, jadi yang pertama guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Apa permasalahan kamu? Kenapa bisa terlambat ke sekolah? Ya. Kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Kalau kita sudah membangun kolaborasi seperti itu, komunikasi dengan baik, maka siswa merasa dihormati. Yang kemudian ya timbal baliknya siswa itu akan bersemangat dengan sendiri. Lahir bukan karena ancaman, semangat bukan karena ancaman maupun hukuman, akan tetapi benar-benar lahir dari proses kesadaran diri. Ini Bapak Ibu sekalian, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Selanjutnya teman, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini nilai-nilai yang sering ada pada kita sebagai Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini contoh-contoh dari kelima tadi. Yang pertama penghukum. Ini kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasus. Kalau kita sebagai guru yang memiliki sikap sebagai penghukum, apa yang kita lakukan ketika ada siswa yang tidak lengkap atributnya ketika upacara bendera? Hormat pada bendera selama 1 jam, ya. Habis upacara kita suruh berdiri, hormat bendera selama 1 jam. Itu kita sebagai penghukum namanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, beberapa kali kita ngomong pada siswa kita, ya, bisa seperti ini sih sambil ya, kita mengucapkan beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak guru. Ya, kamu itu ya sudah saya bilang, ya gitu ya, gitulah umpaman kita pada peserta didik kita, ya. Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Berapa kali saya harus bilang bahwa ketika upacara itu harus atribut kita lengkap. Itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau kita berposisi sebagai teman, bagaimana konsep kita? Kalau kita berposisi sebagai teman, seperti ini gambaran kalimatnya. Ayo dong, ya, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak, ya, sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kita sebagai teman. Misalkan kita merangkul, ya, ayo dong, besok-besok kita ikutilah aturan sekolah, ya. Tolong bantu bapak ibu guru, ya. Untuk kali ini tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai seperti itu ya. Itu posisi kita sebagai teman, hanya mengarahkan bagaimana kemudian ke depan itu mereka tidak seperti itu lagi. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, posisi pemantau, contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah selesai upacara, kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu kalimat kalau kita berposisi sebagai pemantau.
Kemudian yang terakhir posisi sebagai manajer. Inilah yang harus kita terapkan. Ya, kita bertanya dulu, tahu nggak kamu apa kesalahan kamu? Misalkan kita panggil ke ruangan BK misalnya, hidup BK misalnya. Tahu nggak apa kesalahan kamu? Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Ya, artinya ada pendekatan, ya, pendekatan batin pada siswa melalui komunikasi yang baik sehingga mereka merasa bahwa ke depan kesalahan-kesalahan itu tidak perlu mereka ulangi. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan kira-kira nih kepada di benak kita semua, ya. Posisi kontrol apakah aku? Ya, misalkan nih, saya kecewa sekali sama kamu. Ya, kira-kira kalau bahasa seperti ini posisi kontrolnya apa? Ya. Ada yang tahu? Tadi kan ada berapa posisi kontrol ya? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, kemudian kelima manajer. Ya. Kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali sama kamu. Ya. Ya, pembuat merasa bersalah. Kalau kalimatnya seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Ini kita marah-marah. Jangan tidak pernah benar melakukannya. Setiap minggu disuruh atribut lekat enggak mau. Kira-kira apa? Hah? Ya. Kalau kalimatnya seperti ini, kita sebagai penghukum, kan kita ngomel-ngomel, ya. Ya. Kemudian kalau kalimatnya seperti ini, ya kira-kira kamu tahu nih ini salah, ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, ini kalimat-kalimat pendekatan kita untuk menyelesaikan problem-problem yang ada pada siswa, ya. Kemudian kalau kalimatnya seperti ini, ayolah lakukan ini Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Nah. Kemudian kalau ini, ya ini contohnya lengkap ya. Kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Sebagai pemantau. Ya, jadi itu nilai-nilai Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh kalimat posisi kita sebagai guru. Jadi ini perlu kita lakukan karena setiap hari itu kita berhadapan dengan peserta didik kita dengan keberagamannya, dengan perbedaannya yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan ke masalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, ini pertanyaan. Jadi keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebaikan yang terlepas dari ikatan suku, agama, bahasa atau mungkin tingkat kecerdasan anak. Ya, inilah yang dinamakan dengan keyakinan kelas atau yang sering kita sebut dengan kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya, atau tidak spesifik ya, lebih menyeluruh, ya, lebih luas di dalam kalimat-kalimatnya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat di dalam bentuk yang positif, di dalam kebaikan-kebaikan. Ya, kalau peraturan kelas misalkan bagi yang tidak menyapu kelas ketika ada jadwalnya, ya ada ancamannya, nanti disuruh pungut sampah di luar kelas atau sebagainya. Itu namanya peraturan kelas. Tapi kalau di dalam keyakinan kelas tidak seperti itu, ya, bahasa-bahasanya itu lebih umum, lebih universal. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Tidak usah terlalu banyak, cukup 5 atau 6, ya. Tetapi itu bisa membuat suasana kelas kita itu menjadi efektif di dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi di dalam membuat kegiatan kelas lewat curhat pendapat. Ya, barusan saya juga sudah melakukan ya praktek membuat keyakinan kelas. Bisa kita serap apa sih yang diinginkan peristiwa atau nuansa di dalam kelas itu terhadap masing-masing peserta didik kita. Ya, ada yang maunya kita saling menghargai, ada yang maunya kita berdoa sebelum mulai pembelajaran,
Ya, jadi seperti itulah proses pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi setiap minggu mungkin ketika jam pembelajaran kita mereview kembali keyakinan kelas kita sehingga menjadi refleksi dan penguatan terhadap penerapan keyakinan kelas tersebut. Contohnya ini, ya, contoh keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita. Kita ajak anak-anak kita serap apa harapan-harapan mereka dengan kondisi yang harus terjadi ketika proses pembelajaran. Misalkan datang tepat waktu, kemudian hormati guru dan teman atau saling menghormati. Kemudian angkat tangan jika ingin bicara. Ini bisa. Ya, ternyata memang mempan Bapak Ibu sekalian. Kalau sebelumnya kita membuat kesepakatan dengan siswa, yang kita alami sekarang kan kita ngomong, siswa ngomong secara kembali, gitu ya. Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas seperti ini, pas mulai pembelajaran itu, insya Allah setidaknya siswa itu akan mulai mengurangi ngomong-ngomong sendiri. Ya. Kemudian yang selanjutnya mendengarkan penjelasan guru, itu salah satu nanti kesepakatan kelas yang bisa kita sepakati dengan peserta didik kita. Kemudian ya rapikan buku setelah belajar atau rapi-rapi posisi dan lain sebagainya. Kemudian belajar dengan aktif dan tertib. Kemudian makan minum di luar kelas, tidak boleh makan minum di dalam kelas. Bisa kita buat kesepakatan seperti itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas. Kemudian bermain di halaman, ya, kemudian jujur di dalam ujian, itu juga bisa menjadi kesepakatan kita ketika kita ada evaluasi, tidak boleh ada yang nyontek-nyontek, itu bisa menjadi kesepakatan. Minta izin sebelum keluar kelas. Jadi tujuannya Bapak Ibu sekalian, kesepakatan kelas ini adalah bagaimana proses pembelajaran selama pembelajaran kita di dalam kelas itu berjalan dengan efektif, sehingga ya capaian pembelajaran yang diharapkan itu bisa tercapai, ya tidak berantakan, ya suasana kelas kita. Itu tujuan daripada penerapan keyakinan kelas, ya, atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu sekalian, ya, misalkan ini nilai-nilai dari contoh daripada keyakinan kelas tersebut. Model peraturannya misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelas nilai kebalikan yang dituju. Kalau kita mengembalikan buku itu kan bahasanya itu spesifik, konteksnya spesifik. Tetapi nanti di dalamnya lebih luas, di dalam keyakinan kelas bisa kita bahasakan sebagai bertanggung jawab. Misalkan kalau buku sudah diambil dari perpustakaan, ya otomatis nanti dikembalikan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bisa kita bahasakan lebih umum di dalam keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini bisa kita masukkan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ya, bisa bernilai disiplin juga. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sini bisa kita bahasakan saling menjaga keselamatan, termasuk di dalamnya adalah menghormati orang lain, karena yang berkaitan dengan interaksi antara individu yang satu dan yang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini larinya menjaga kesehatan, ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, termasuk di dalam nilai menghormati orang lain dan nilai sabar, ya. Kemudian menggunakan masker, misalkan dia lari kepada kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor atau di dalam ruangan kelas. Ini termasuk di dalam, ya, keselamatan dan keamanan, termasuk kenyamanan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, nggak sedikit Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi yang biasa kita lakukan ketika siswa melakukan kesalahan itu, imam kita marah-marah atau mungkin langsung kita menghukum, sehingga mereka ketika kembali ke kelas itu mereka berkecil hati, kecewa perasaannya, ya, tidak semangat lagi, bahkan
bisa jadi mereka menyimpan dendam kepada kita. Ini yang tentunya tidak kita inginkan. Ya, jadi ini segitiga teknik kita ya di dalam menerapkan restitusi kepada peserta didik kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini isi daripada segitiga restitusi. Bagaimana gambarannya? Ya, menstabilkan identitas yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, tidak boleh kita langsung kamu ini seperti ini, tidak boleh. Ya, kita harus memberikan kesadaran kepada mereka. Ya, nggak apa-apa berbuat salah dulu. Saya juga seperti itu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bahasanya Bapak Ibu sekalian. Contohnya, ya, seperti ini contoh kalimatnya. Berbuat salah itu wajar karena kita manusia. Ya, tidak ada yang terlepas dari salah dan dosa. Ya. Ini pendekatannya. Kemudian kedua adalah ya, apa masalahnya? Oke, sambil jalan saja karena kamera berjalan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ini bahasa pendekatan kita di dalam segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, ibu bapak guru juga pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi jangan kita merasa benar. Tentu kita juga pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita harus melakukan pendekatan seperti itu juga, ya. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan, ya. Jadi saya tidak menyalahkan, akan tetapi bagaimana kemudian dia memperbaiki kesalahannya di belakang hari. Kemudian yang selanjutnya adalah kamu berhak merasa begitu, ya. Ini permasalahannya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kita harus bertanya, kenapa sih? Misalkan ada siswa yang mengganggu temannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Mungkin misalkan Ulfa sama Ais, si Ais ini mengganggu si Ulfa misalkan. Tidak boleh kita langsung ngomong, kenapa sih kamu mengganggu Ulfa? Ya, tidak boleh. Tanyakan dulu kepada mereka, kenapa sih kamu mengganggu Ulfa? Gitu. Ya. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Karena kadang-kadang anak-anak itu memang kebutuhannya itu adalah kesenangannya adalah mengganggu temannya. Nah, sehingga kita validasi dulu apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, kenapa bisa melakukan hal seperti itu. Kemudian contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Ini masalahnya. Bisa dihidupkan dan matikan kembali. Padahal ini ada sebenarnya. Ya, sambil jalannya. Kemudian bentuk kalimat yang kedua adalah padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini, ya. Bisa jadi mungkin terjadi hal-hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu, ya. Artinya tidak berlebihan. Kemudian yang selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kadang-kadang siswa itu kan memang mempunyai kebutuhan yang tadi dasar kebutuhan manusia, ya. Kemudian yang terakhir daripada segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau secara menyeluruh. Contohnya, ya, apa keyakinan kelas kita? Jadi yang pertama-tama itu tidak langsung kita marah-marah. Jadi kita gali dulu, kenapa sih kamu melakukan ini? Ya, tentu semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu kenapa mengganggu teman kamu?
Ya. Kamu ingat nggak kesepakatan kelas kita seperti apa? Di sanalah kemudian kita menciptakan psikologis siswa itu tidak merasa bersalah, akan tetapi akan terpikir oleh mereka bagaimana kemudian permasalahan itu mereka selesaikan, kemudian tidak akan diulangi di hari yang berikutnya. Ya. Kemudian contoh yang ketiga tadi, ya, menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama ini. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kira-kira gimana sih sebenarnya sebaiknya kamu itu sama Ulfa misalkan tadi? Ya, seharusnya kan akan terlahir dari kesadaran mereka bahwa yang terbaik itu adalah mereka menjaga keharmonisan, menjaga kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu begini terus, nah begitu ya bahasa kita. Kamu mau menjadi apa? Apakah selamanya kesalahan kita akan lakukan? Seperti itulah bahasa-bahasa ketika kita melakukan penyelesaian masalah terhadap peserta didik kita. Kemudian ini sudah penutup Bapak Ibu sekalian, tapi tidak terlihat ya. Jadi di dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kalau di dalam bahasa Arabnya, Bapak Ibu sekalian, tidak binafsik, kita harus mulai dulu dari sikap dan sifat pribadi kita, sehingga posisi kita sebagai guru harus menjadi manajer atau among bagi peserta didik kita, sehingga mereka kita bisa tularkan ya sikap-sikap yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita juga harus memiliki sifat-sifat kebaikan itu. Kalau bahasa yang sering kita dengarkan itu ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, jadi jangan sampai kita hanya menginginkan kebaikan pada siswa, sedangkan nilai kebaikan itu belum mampu kita memberikan contoh kepada peserta didik kita ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tidak terlihat ya slide-nya. Selanjutnya tentunya dari penyampaian saya mungkin ada yang perlu ditambahkan atau perlu ditanyakan ya. Kami persilakan kita buka sesi diskusi, cukup 2 penanya. Ada pertanyaan? Kira-kira mengerti nggak apa yang saya sampaikan? Ya, jadi ya itulah fungsinya dari seminar ini ya. Kita sama-sama belajar ya. Apa yang saya dapatkan, mudah-mudahan kita bisa sama-sama terapkan lah ya. Kita belajar, tentunya nanti pemahaman-pemahaman kita ini untuk bisa kita saling mengingatkan juga, sehingga kita bisa terapkan di lingkungan sekolah kita. Ya, silakan Bu, ini harian PSBD. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi Pak Hardianto sudah banyak menjelaskan tentang apa itu restitusi, apa itu contoh perbedaan yang harus kita lakukan di dalam lingkungan sekolah. Itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi ya. Tapi memang apa yang menjadi penjelasannya Pak Hadi itu memang benar. Setiap hari ada banyak guru yang melakukan seperti itu. Tetapi Pak Hadi, ya, setiap hari itu guru melakukan yang terbaik untuk siswa atau untuk muridnya. Setiap hari sudah dilakukan, diberikan nasihat atau diberikan peringatan untuk jangan diulangi lagi apa yang menjadi kesalahannya. Tetapi terkadang memang siswa itu ada juga yang bandel, ya. Intinya yang tidak mau mendengarkan apa yang menjadi perkataan guru atau menjadi nasihat guru ikut sendiri atau
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Memang sudah dibuat mungkin oleh guru-guru, cuman itu tadi kembali ke siswa. Siswa terkadang itu banyak melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya, kira-kira apa yang harus kita atau solusi yang kita lakukan dan kita hadapi untuk siswa yang seperti ini? Nah, mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih ya. Jadi sepertinya memang ini mungkin hal-hal yang kita merasa bahwa kita sudah menerapkannya di dalam lingkungan belajar kita. Akan tetapi sekali lagi yang menjadi pertanyaan kita adalah 5 posisi kontrol tadi, Bapak Ibu sekalian ya. Apakah ketika ada permasalahan siswa kita berposisi sebagai penghukum, atau menjadi teman, atau menjadi pembuat merasa bersalah, atau mungkin pemantau, atau mungkin sebagai manajer ya. Tentu kalau kita sebagai manajer, kita akan melakukan pendekatan-pendekatan sesuai yang sudah saya sampaikan, menggunakan segitiga restitusi. Kalaupun Bapak Ibu sekalian secara individu mungkin ya, secara pribadi kita sudah berusaha melakukan segitiga restitusi ini, masih saja maka kita bisa membangun kolaborasi namanya. Kita bekerja sama ya, baik nanti dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya, ataupun nanti bisa kita menghadirkan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak dapat kita selesaikan secara pribadi ya, sehingga kalau sudah kita bekerja sama, kita yakini bahwa permasalahan siswa itu bisa kita selesaikan. Dan tidak lupa penguatan untuk kita bahwa kita harus mulai juga dari nilai-nilai integritas itu lahir dari dalam diri kita sebagai Bapak Ibu guru ya. Jadi kita harus profesional, kemudian memiliki standar kepribadian yang baik juga sehingga bisa menjadi contoh ya bagi peserta didik kita. Itu mungkin Ibu Nining ya yang bisa kita lakukan ketika kita secara individu atau pribadi tidak bisa menyelesaikannya, bisa kita berkolaborasi baik dengan guru BK, wali kelas, wakil kesiswaan, atau lebih nanti bisa dengan orang tua siswa. Kalaupun lebih parah masih bisa mungkin nanti kita hadirkan. Kalau sudah lebih parah daripada itu mungkin perlu kita bawakan psikiater ya, psikiater ya, atau dokter jiwa gitu ya. Karena itu sudah aneh itu namanya ABK nanti. Yang penanganannya itu akan lebih lanjut kalau di sekolah inklusif itu ditangani oleh guru-guru pendamping khusus. Nah, itu begininya. Mungkin ada yang lain? Sudah ya? Ya. Nah, ini alhamdulillah sudah sampai. Ya, itu Bapak Ibu sekalian mungkin kita simpulkan. Mohon izin Bapak Kepala. Ya. Jadi intinya ya, orientasi daripada restitusi ini atau disiplin positif ini adalah di dalam rangka kita membangun budaya-budaya dan lingkungan positif di sekolah, sehingga lingkungan sekolah kita menjadi tempat yang aman, tempat yang nyaman, sehingga semua tujuan dari pada pembelajaran itu dapat kita raih dengan sebaik-baiknya. Jadi harapan saya pribadi sebagai CGP, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama terus berkolaborasi, bekerja sama, kemudian saling mengingatkan ya, kemudian mudah-mudahan teman-teman sekalian juga ya bisa ikut berpartisipasi di angkatan-angkatan selanjutnya, karena insya Allah walaupun sering terlewati, setidaknya pasti ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan, termasuk kebiasaan berbicara seperti ini ya, bisa kita dapatkan ketika latihan-latihan di calon guru penggerak. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu ya dan kebersamaannya pada pagi hari menjelang siang ini, wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.